Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, berada satu peringkat di bawah Tiongkok. Banyaknya penduduk yang tinggal di sebuah negara tentu akan menumbuhkan sejumlah persoalan, di antaranya adalah produksi sampah dan pengolahannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Tentu, ini adalah jumlah yang sangat besar, bukan jumlah yang patut untuk dibanggakan. Besaran sampah di tanah air yang cenderung terus bertambah setiap tahun merupakan problem laten. Bukan semata-mata angkanya yang terus membesar, melainkan cara penanganannya. Sampah yang tidak tertangani dengan benar menjadi sumber pencemaran baik di darat maupun di perairan seperti sungai atau laut. Kondisi itu harus diakui tidak terlepas dari semakin meningkatnya jumlah penduduk. Sementara, tempat pembuangan sampah maupun pengolahan sampah begitu terbatas. Belum lagi persoalan kesadaran masyarakat terhadap sampah yang belum merata. Jadi sebenarnya, apa yang perlu kita lakukan untuk menangani masalah sampah ini? Tentu hal yang perlu kita lakukan adalah dengan mengurangi sampah itu sendiri. Sampah adalah zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Sampah apabila dibiarkan maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti mengganggu estetika, mengganggu kesehatan, menimbulkan bencana alam, serta mengganggu ekosistem. Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan, sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga di lingkungan tersebut. Untuk mengelola sampah, bukan hanya sekedar membuang sampah tersebut ke tempatnya. Namun, kini ada gaya hidup baru Go Green, yaitu dengan Zero Waste Lifestyle. Dalam bahasa Indonesia, Zero Waste Lifestyle memiliki arti nol sampah. Meski tidak sepenuhnya bebas sampah, namun setidaknya mampu meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Langkah yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan kantong plastik. Sampah plastik memerlukan waktu sekitar 50-100 tahun untuk dapat terurai. Jika kita hendak melakukan gaya hidup zero waste, maka disarankan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas yang dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, mendaur ulang. Daur ulang merupakan solusi untuk mengurangi sampah anorganik seperti plastik, kaleng, kaca, dan sebagainya. Kita dapat memilih serta memilah sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi barang baru. Meskipun tidak 100% sampah anorganik menghilang, namun setidaknya kita telah mengurangi sampah dengan menyulapnya menjadi aneka barang yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, memisahkan sampah. Sampah terdiri dari dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik masih terbagi lagi menjadi limbah basah dan limbah kering. Maka dari itu, diperlukan untuk menyediakan tempat sampah terpisah sesuai dengan kategori sampahnya. Yang keempat, mengelola sampah. Sampah organik terbagi menjadi sampah basah dan sampah kering. Untuk sampah basah bisa kita manfaatkan dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos. Sementara itu, sampah organik kering seperti serat kayu, sisa kertas hingga koran lama dapat kita daur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Misalnya, kita buat menjadi pot sebagai tempat pensil atau hiasan yang lainnya. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, namun apabila dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, bukan tidak mungkin jumlah sampah akan berkurang. Dan kita benar-benar telah mewujudkan gaya hidup sehat dengan minim sampah.